kita juga di kampung sana lah. dan juga refleksinya masih berkembang. Jadi perlu adanya mendampingi kita sebagai pengawas itu direktif. Jadi langsung kalau belum misal KOSP belum punya, kalau belum kita kasih contoh, tolong dibuat diperbaiki seperti itu. Kemudian dalam aktivitas mengerjakan aktivitas perubahannya memberikan contoh yang nyata. Jadi setiap Bapak Ibu ketika mendampingi sekolah yang seperti ini, kepala sekolahnya memang harus dikasih contoh, kasih direktif yang kalau kita nggak boleh lengah. Kemudian tujuan dari pendampingan ini untuk menunjukkan bahwa adanya perubahan. Kepala sekolah itu komitmennya harus berubah. Nah, sebagai pengawas kita harus memberikan agak ketegasan. Ya, tolong kalau nggak berubah nanti saya ganti di kepala sekolah. Kalau perlu. Ya, ini benar. Terus lingkup pendampingannya ternyata di sini ya sesuai dengan tadi flyer yang ada itu dia fokus di pembelajaran karena bagaimanapun fokus kita di sekolah itu adalah bagaimana pembelajaran itu harus bermutu ya luarannya nanti adalah pembelajaran yang berproses yang baik di kesatuan. Kemudian untuk deskripsinya ya bahwa sekolah itu harus meninggalkan praktik lama, kemudian berubah dengan praktik yang baru. Ya, kita kasih mindsetnya lah, jadi kita rubah mindset kepala sekolah itu dari hal-hal yang lama itu menjadi hal yang baru. Tujuannya apa? Menunjukkan kepemimpinan perubahan dengan mengerjakan secara langsung sehingga mendapatkan bukti praktik yang dalam perubahan. Jadi misalkan RPP yang tahun 2001 ya kemudian hanya ganti judul doang dan sekarang dikasih contoh nih yang terbaru seperti itu. Jadi memang itulah ya nggak mau sasarannya adalah satuan pendidikan dengan kapasitas rendah kesadaran yang berkembang. Tadi sudah kita jelaskan bahwa kepala sekolah yang masih kapasitasnya rendah, misalkan selama sekian puluh tahun nggak ada perubahan dan tidak pernah diganti karena itu anaknya atau ya ada di yayasan, kalau kamu berubah mindsetnya kan berubah orangnya, kita ganti orangnya. Kemudian tadi sudah bahwa fokusnya di tahap awal itu nanti perubahan dalam proses. Mungkin itu dari saya poin. Berarti itu penyemai perubahan. Nah, ini yang memang kapasitas paling ketua yayasannya terlalu ya. Nah, terlalu sakit. Terhadap mungkin gurunya dan sebagainya. Kapasitasnya nggak ada. Misalnya lulusan PAI, lulusan PAI suruh ngajar, jadi kepala sekolah suruh ngajar mending gini praktek bongkar sepeda motor TPSM. Nah, bongkar doang bisa. Ya, bongkar doang. Ininya keluarannya berubah apa ya? Nanti proses belajarnya. Perubahan dalam pembelajaran ya, proses pembelajaran harus meningkat. Setelah karena kan fokus kita satu di proses pembelajaran dulu dan harus meningkat mulai dari mungkin tadi pembuatan administrasinya kita cepokin kita kasih contoh-contohnya. Mungkin cocok ini untuk Bu Devi. Kalau penyemai perubahan kayaknya secara administrasi tahun itu langsung menjadi pemicu kerusuhan. Tahap berikutnya sampai ya mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kalau ada hal-hal yang mungkin perlu diklarifikasi nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut untuk yang kedua, kelompok 2, Bapak Marwan MPD, dipersilakan. Perubahan segera. Perubahan segera dalam hal ini tingkat kapasitasnya rendah. Jadi kita harus segera mengadakan perubahan ini. Ini boleh dikategorikan kepala sekolahnya malah malesan, masih tetap menggunakan K13 lah apalah gitu. Jadi mau tidak mau kita harus paksa, boleh dikatakan kalau kita maksa harus masuk ke kurikulum Merdeka.
Ini pendampingannya non direktif, bisa coaching, konsulting dan sebagainya. Kita harus segera pancinginnya apa yang ada tidak di sekolahnya itu, gitu kan? Nah ini proses pendampingan. Sedangkan tujuannya kepala sekolah punya perencanaannya inilah yang harus kita apa istilahnya harus kita dampingi. Nah, kembali ke saat tadi itu harus segera mungkin kan, karena memang malas-malas mereka mereka udah tingkat nyaman di K13 kurikulum 13. Mereka tidak mau mengadakan perubahan ya, makanya kita harus segera mengadakan perubahan dalam hal ini sesegera mungkin. Sekarang kan masih banyak tuh sekolah-sekolah yang masih menggunakan K13, apalagi di swasta-swasta kan. Terus di pendampingannya pembelajaran dan pendidikan yaitu ya gurunya kita juga untuk kita paksa, boleh dikatakan kalau bahasanya paksa ya, sesegera mungkin untuk, karena ini judulnya segera ya, sesegera mungkin untuk mengikuti perubahan ini tadi, segera mungkin mengadakan perubahan. Guru juga malah sekarang nggak mau mengikuti workshop IHT 13 saat mereka tidak mau mengadakan perubahan dan sebagainya nih. Nah keluarannya mudah-mudahan dan memang harus kita tekan pada tahun 2024 harus memakai kurikulum 2024. Kira-kira seperti itu singkat. Kalau untuk segera ini boleh dikatakan ada apa ya, ada krusial dalam hal konteks sesegera mungkin lah, namanya juga ini segera perubahan segera ya. Dan ini memang tingkatnya adalah pada umumnya adalah sekolah swasta yang memang di pinggiran-pinggiran, alasannya dana lah, inilah, siswanya sedikit lah, apalah banyak. Ya karena memang pada dasarnya mereka pada tingkat nyaman pada K13. Kira-kira seperti itu, singkat aja dari saya. Jadi harus ada segera perubahan segera. Terima kasih Pak Marwan yang telah menyampaikan metrik ya perubahan terkait dengan perubahan segera. Untuk selanjutnya yaitu dipersilakan Pak Hadori terkait dengan penguatan perubahan. Mangga Pak Hadori, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak sarannya. Lagi serius. Alhamdulillah serius. Ini level ketiga dari tadi situasi yang dramatis tadi. Ini level lebih baik, level ketiga. Nah, level penguatan perubahan. Bagaimana strategi penguatan perubahan? Sebelum strategi kita kenalkan dulu kenapa level 3 ini muncul sebagai penguatan perubahan. Dimulai dari pemetaan kepala sekolah, di mana di sana dilihat pertama adalah kapasitas pemimpinnya. Kita ada ketiga kategori sudah tinggi. Kapasitas dalam pemimpinnya dari kategori rendah, sedang tinggi kategori sedang ya. Kita berdua rendah dan malahnya tidur mulu. Ini segera Ini udah ada melek. udah masuk dia merdeka. Sudah sedang nih. Tetapi kemampuan refleksnya masih rendah, kurang ya. Berkembang dia berkembang. Jadi ada dua kategori, ada berkembang, ada berdaya. Waktu dia masih belum jujur mengakui dirinya. Penyakitnya sedang kekurangan itu ya, yang kategori ini masih dia punya kemampuan bisa ada mengakui masuk ke kategori penguatan sampai bersamai lah itu ya, kategori penguatan dari kepala sekolah. Karena dari kapasitas pemimpinnya sudah bagus, masuk kategori rendah, tapi refleksinya Belum terbuka ya. Sekarang bagaimana proses pendampingannya oleh para sekolah ini didampingi secara direktif, masih ada kerjasama yang komando yang masih langsung itu dibina, bimbing direktif misalnya. Kemudian di mana pengasuh sekolah juga terlibat mengerjakan aktivitas perubahan. Jadi kalau terlibat langsung, kalau kita lihat di dalam aplikasinya itu mungkin konsultan. Kemudian tadi prosesnya ya dan bisa direktif dan bisa mengerjakan
aktivitas. Kemudian tujuan pendampingannya memperkenalkan dan menguatkan penggerak perubahan. Bagaimana penguatan perubahan di sini kita memperkenalkan secara direktif, kemudian menguatkan hingga kepala sekolah mendapatkan bukti dan praktik baik. Harus menjadi praktis, jadi model. Tapi dia Itu tujuannya. Kemudian lingkup pendampingannya adalah fokus pada pembelajaran. kapasitas pemimpin Harapan bisa belajar. Jadi dia cuma tahu kelemahan tapi tidak mau melakukan perubahan yang masih rendah. Perubahan segera. Media lain ya. Kemudian hasil yang dilakukan keluaran outputnya adalah perubahan proses pembelajaran pada pendidikan. Proses yang kita katakan yang masih klasik setelah ini jazzy diangkat dengan penggunaan metode yang sesuai. Dia tahu kelemahannya ini, tapi gimana? Karena ada misalnya, bisa pendampingan yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Hadori yang telah menyampaikan terkait dengan penguatan perubahan. Untuk selanjutnya dipersilakan Ibu Haja Juwartini MPD untuk menyampaikan materi terkait perubahan berangsur. Mangga dipersilakan. Terima kasih Pak Sayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjelaskan beberapa poin 4. Saya kemudian strategi pendampingan bagi para sekolah dengan kategori perubahan. Dan di sini komunikasi efektif dengan desa. Kalau ini apa? Dia benar-benar paling tidak terdapat luaran seperti apa? udah ya. Unsur yang nomor 1 proses. Jadi prosesnya itu kita awali Ini adalah strategi pendampingannya penguatan perubahan. Karena Mana di dalam materi terlihat ini bahwa kondisi mutu pembelajarannya masih merah. kepala sekolah kapasitas Nah, memimpin mutu perubahannya pembelajaran yang sedang- merah atau sedang buram dan ini perubahan di setelah tingkat dikaji ini mungkin hanya masalahnya, 1 tahun ternyata masalah spesifiknya adalah lalu guru tingkat kurang kesadaran menguasai memperhatikannya metode pembelajaran ini yang berkembang. berarti. Di sini bisa kita lihat bahwa Dari masalah berarti, tersebut, kepala untuk sekolah dampak bisa mengidentifikasi dampaknya adalah kelemahan salah satunya ya prestasi siswanya pendidikan dan masih sebagainya. rendah. Maka Setelah hari dikaji, ini sumber kita, masalahnya itu kita apa? buat strategi ini. Dari Ya, prestasi strategi belajar penguatan, siswa rendah perubahan. tersebut. Sumber masalahnya Ya, adalah untuk, pada pendampingan kompetensi pengawas guru sekolah yang masih mendampingi secara Sementara efektif di ya. proses Mana ini pengawas akan sekolah ketemu melibatkan skala aktivitas prioritasnya menunjukkan adalah artinya peningkatan perubahan atau kompetensi nyata memberikan contoh nyata. Lanjut ke Jadi tujuan kepala yang sekolah kedua, memberikan contoh karena nyata prioritas mendampingi ya pendampingannya ada di Nah, ini cocoknya kompetensi guru dan kita metode diminta juga ya secara consulting saya lihatnya ke sini ya. terus secara mandiri ini berarti kan kita harus ke kepala pengawas sekolah itu akan memodel ya kan harus melakukan mendukung kepala pemantauan sekolah sampai dengan untuk evaluasi. menjalankan melaksanakan Jadi dan saya mendukung perubahan melalui bisa materi biasanya lebih yang tinggi karena dia menggali potensi-potensi dan pembelajaran interaktif. kalau ini masih dia masih rendah Alternatif kedua, iya refleksinya aja masih berkembang mereka belum identifikasi kelemahan gimana mau coaching juga bisa menerapkan tutor sebaya bagi guru yang metode sudah sama selesai. Kemudian masuk ke lingkup pendampingan. Setelah dilaksanakannya workshop, maka diadakan pendampingan Iya, jadi dia sudah menemukan sendiri kegiatan proses pembelajaran tinggal dikuatkan gitu. dari hasil Kalau untuk menguatkan pemantauan itu kan atau hasil observasi coaching. nanti akan diperoleh data. Nah, Iya, data tapi belum itu mengetahui akan menjadi Iya, luas jadi belum mengidentifikasi bahwa iya, jadi hasil dari ini bisa observasi divariasikan. itu Ini diharapkan jangan adanya terlalu direktif, peningkatan sudah masuk ke dalam kompetensi direktif. yang berdampak pada Jadi ini di prestasi sisi lain hasil belajar mungkin siswa yang sedikit mengurangi training, udah lebih hasilnya banyak ada di luaran sini. mentoring, Kemudian hasil konsulting, penumpukan dari asif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Bu Haja Juwartini yang telah menyampaikan materinya. Dan selanjutnya
pada gilirannya saya sendiri akan menyampaikan terkait pemicu perubahan. Bagaimana sih trik-triknya? Mari kita saksikan. Terakhir itu Baik, ini Pak Sayan akan menjelaskan strategi pendampingan pemicu perubahan, bukan kerusuhan ya. Silakan Pak Sayan. Terima kasih Pak Marwan telah memberikan waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini ya. Kena semua nih. Nah, dari sini Muter-muter lah sana. Jalan-jalan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Nanti saya juga kena. strategi pendampingan terhadap kepala sekolah, di mana kepala sekolah itu tingkat kapasitas pembimbingnya hanya itu tinggi, tetapi di sini tingkat kesadaran untuk refleksinya masing-masing. Jadi dalam ini kepala sekolah ini memang punya potensi atau keinginan perubahannya itu sangat tinggi. Tetapi tingkat apa untuk refleksinya itu perlu ditingkatkan kembali. Ini ya. Nah, dalam hal ini bahwa meningkatkan kesadaran kepala sekolahnya refleksinya itu masih berkembang, artinya masih harus ditingkatkan lagi. Padahal di kesadaran kapasitas Saya mempunyai pengalaman misalnya itu ketika bimbing diadakan jadi tinggi gitu kan. Nah ini ya dalam hal ini juga proses pendampingannya itu saya hanya monitoring ya. Karena dia itu kapasitasnya banyak tinggi, tetapi dalam hal ini juga kesadaran refleksinya kita pandang memberikan suatu motivasi bahwa terkait dengan hal ini. Nah, apa sih yang harus dirubah untuk memberikan suatu refleksi ini? Tentunya dalam hal ini akan terkait dengan adanya pembelajaran, ya kan? Dan pengelolaan satuan pendidikan. Nah, tentunya proses pembelajaran ini harus sangat banyak sekali yang perlu ditingkatkan dari segi kompetensi, metode pembelajarannya, bagaimana kedisiplinan guru dan komitmen guru dalam proses pembelajaran, apalagi di sini tentang pengelolaan dan pengembangan satuan pendidikan. sudah mengidentifikasi berbasis sekolah. Jadi sekolah mempunyai kebebasan untuk mengatur bagaimana sekolah itu akan maju atau tidak. Jadi proses pendampingan ini perlu ada suatu workshop ataupun IHP dalam rangka terapkan kompetensi daripada guru, karena di backgroundnya itu sangat berbeda dengan mapel dari kampung. Jadi rata-rata itu karena kita mungkin daerah Banten itu adalah sebagai daerah agamis, maka latar belakang pendidikan itu rata-rata adalah berbasis agama. Ini makanya rata-rata di dalam suatu sekolah binaan itu guru agama yang mendominasi di Paus ini kan. Nah, sebagai hasil luaran atau hasil akhir ya, dari proses pendampingan ini adalah adanya suatu perubahan praktek dalam menyampaikan materi tadi, sehingga adanya suatu perubahan. Sekarang ini jangan merasa nyaman dengan pola-pola yang ada. Kalau ada suatu perubahan dari tadi dengan adanya ini atau sebelum akan menghasilkan suatu rumusan atau terobosan dan akan meningkatkan atau mengubah pola-pola lama menjadi pola-pola yang baru, sehingga harus ada pendidikan berubah dan harus diimplementasikan hal-hal yang baru. Apalagi saya akan pendidikan ya, apabila menghadapi kapasitas artinya untuk hal ini
akan membuat bahwa siswa itu berpikir. Satu, adanya perubahan belajar, dan yang kedua, misalnya ada suatu transparansi, ya kan? Bagaimana sih mengelola satu pendidikan itu, jangan hanya kepala sekolah, atau cuma maka yang tahu, tapi guru pun harus dikasih tahu mana program, kemajuan, dan sebagainya, minimal dikasih tahu ini programnya untuk ini. Ya, mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Kalau masalah di kepala sekolahnya di mana? Kan ini udah semangat tuh, hanya kompetitifnya. Mungkin yang bermasalah itu di mananya, di kompetensi apa kira-kira? Nah, di sini adalah kepala sekolah. Refleksinya itu ya, kuncinya di refleksi itu yang kurang ya. Rata-rata kita kan kepala sekolah mengatakan kegiatan-kegiatan refleksinya kurang. Sehingga hasilnya seperti apa? Sehingga perlu adanya satu ada follow-up, ada tindak lanjut. Ya seperti itu ya teman-teman. Kalau metodenya Pak, Ya. dari kita kenalkan 5 macam itu kira-kira metodenya atau untuk Nah, metode untuk pembelajaran ya. Dulu itu kalau melakukan Pendampingan enggak ya kayak coaching apa consulting itu, kalau metode kita karena ada mentoring tadi bisa. mentoring. apa coaching atau mentoring ya? Kita ada mentoring lah ya. Artinya tetap ada konsultasi dan nanti tetap kita mentoring. Bisa anu ya. Kita akan lihat perubahannya seperti apa. Iya. Perubahannya tinggi nih, tapi refleksinya. Sehingga kalau ada bulannya refleksi, kegiatan yang sudah dilakukan itu kan ya sedikit kurang. Kita banyak itu dua kan seperti. Oke. Terima kasih. Saya Rima Sananta. Salam. Mas silakan ya terkait adanya Perubahan berkelanjutan. Perubahan berkelanjutan. Penting ini ya. Waalaikumsalam. Tapi boleh manggil Mas biar lebih akrab. Orang luar Cirebon. Iya, nggak apa-apa. Aku bergabung dengan kalian karena nyaman kalian itu. Jadi, Terutama siapa nih? ya, ada yang lebih nyaman lagi. Jadi untuk yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan strategi pendampingan untuk kepala sekolah dengan perubahan berkelanjutan ini, kalau tidak salah bicara ini kayak level paling tinggi ya. Kasta Brahma itu. Karena dia punya apa ya, ini tingkat kapasitasnya itu tinggi sampai dia sudah melakukan inovasi kemudian mendukung, sifatnya itu mendukung. Kalau tadi saya perhatikan kalau untuk pemicu itu kan untuk perubahan itu kayak masih membangun percakapan, membangun komitmen, membangun percakapan untuk menggerakkan. Kalau di sini sudah mendukung kepala satuan pendidikan untuk merencanakan, melaksanakan, mendukung perubahan. Jadi apapun yang dilakukan oleh kepala sekolah itu didorong aja sama kita karena dia sudah punya inisiatif sendiri untuk maju, gitu, keinginan sendiri. Nah, satuan pendidikan dengan kapasitas tinggi ini punya kesadaran budaya dan kemudian untuk proses yang akan kita lakukan ini dengan melaksanakan non-direktif, memberikan tantangan, pengawas memberikan tantangan yang membuka kesadaran untuk terus melakukan perubahan. Kayak misalnya kalau di sekolah lain itu masih berkutat dengan bagaimana sekolah ini guru-gurunya
mengajar rajin gitu ya, anak-anaknya mau belajar dan seterusnya, ini sudah tingkat yang lebih tinggi. Kayak bagaimana melakukan proses pembelajaran yang lebih inovatif dengan program-program yang berbeda. Contohnya ada menggunakan model pembelajaran tujuh ada kelas industri. Ini kayak menjadi tantangan tersendiri buat kepala sekolah tersebut untuk membangun atau menambah fasilitas lain sehingga model pembelajarannya lebih inovatif, menggunakan model pembelajaran yang lebih tepat untuk SMA. Kemudian yang berikutnya adalah lingkupnya. Lingkup di sini adalah pembelajaran, pengolahan dan pengembangan satuan pendidikan. Jadi tetap namanya pembelajaran itu menjadi hal utama yang harus kita garap lah ya, bagaimana terus meningkatkan proses pembelajaran dan hasil proses pembelajaran itu sendiri. Namun sudah meluas ke pengelolaan dan pengembangan satuan pendidikan. Makanya tadi kepala sekolahnya udah kayak misalnya ada tantangan di Takola tuh ada berbagai tawaran untuk bantuan program seperti kelas industri, kewirausahaan, LSP, LSPP 3, P1, kemudian ada PK. Itu mereka nggak takut gitu. Dibandingkan dengan kepala sekolah dengan yang level yang rendah, mereka kan kadang-kadang mau dikasih bantuan aja takut, apalagi kalau urusannya dengan yayasan. Bicaranya kayak nanti kalau dapat namanya bantuan dari pemerintah, nanti malah asetnya harus diserahin, sebagainya, kayak pemahamannya aja kurang. Nah ini mereka sudah paham, jadi paham bagaimana nanti kalau misalnya dia mendapatkan program bantuan, bagaimana melaksanakannya itu sudah paham harus melakukan jadi udah nggak takut lagi untuk maju di level perubahan berkelanjutan. Jadi kalau buat dampingin tuh ngeri-ngeri sedap sih sebetulnya, kayak kita enak karena kepala sekolahnya udah tinggal jalanin, udah maju terus. Tetapi kalau misalnya kalau kitanya kurang kaya keilmuan atau pengetahuannya, bahkan pengalamannya, jadi kayak jadi kalah set gitu. Makanya ini tapi menjadi tantangan buat pengawas untuk terus memperkaya pengetahuan, pengalaman dan keilmuannya agar bisa mendampingi kepala sekolah tersebut untuk mengamini gitu, bukan cuma dukung aja, tapi memberikan masukan yang positif dan terus tantangannya tuh di sini dari minum kaca kayak gitu sih. Jadi kalau sekolahnya udah dari situ mah enggak, ya sudahlah, tinggal go public ya. Kalau misalnya ini di swasta, tinggal untuk merekrut siswa lebih banyak itu udah menjadi bagian dari potensi yang bisa dijadikan promosi lah ya, agar masyarakat masuk ke sekolah tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Masri telah menyampaikan strategi pendampingan yaitu terhadap kepala sekolah yang paling top markotop. Kasta tertinggi. Terhadap kesadaran dalam melakukan tinggi bisa lah yang membawa diri jangan sampai kalah mindsetnya balas Kesalting batuknya. Terkait hal ini strategi pendampingan yang terakhir ada refleksi dari Bu Wartini. Ibu Suhu dulu.